Yuk teman-teman, kita mulai ya. Thank you sambil nunggu teman-teman yang lain hadir ya. Jadi kita mulai meeting group kita yang di online juga. Sorry, tadi kita telat ya mulainya kelas setengah jam. Jadi kita mulai meeting group kita sore ini ya. Dibuka dengan doa dulu ya. Sama ya, kayak biasa yuk kita buka dengan doa. Siapa yang bantu doa? Yuk. Ya, Pak Yudi. Mari teman-teman kita itu doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk sore ini Kau kumpulkan kami, untuk kami bisa meeting group. Tuhan, kiranya Tuhan berkati untuk teman-teman kami juga di perjalanan ataupun dari Tuhan. Apa yang kami pelajari kami bisa aplikasikan Tuhan yang sehingga yang di-sharingkan pada sore ini Tuhan kami bisa bermanfaat dan berdampak buat banyak orang Tuhan. Terima kasih untuk semua ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Kiranya kabulkan pertanyaan doa ini Tuhan. Amin. Oke, thank you Pak Yudi. Oke, thank you teman-teman. Seperti biasa kita mulai meeting group kita ya. Kita mau sharing dulu ya kali ya. Teman-teman sharing dulu yang closing, yang rekrut yuk. Kita sharing dulu, habis itu kita Q&A ya kan, baru kita masuk sesi materi ya dan strategi ya. Karena ini masuk Q2 nih kita ya. Masuk Q2 tapi ini udah minggu ke udah minggu ke berapa nih? Yang di onsite ada datang hadir? Yang di onsite pada hadir? Online ya? Online ya pada hadir. Karena Zoom-nya udah kita bagi juga ya. Nul direkam ya Nul. Jadi nanti memang kalau memang teman-teman yang nggak bisa hadir, rekamannya kita bisa kasih ya. Jadi meeting group kita bikin selalu habis Senin, setiap acara kita meeting teman-teman ya. Selalu seperti itu jadwalnya. Cuman biasa kalau ada hari ini kayak meeting, besok nanti kita ada Sales Pro, ada sama Coach Ruby gitu ya, sampai jam 3 sore mungkin kita after that baru meeting ya teman-teman ya, jadwal kita ya. Jadi kita adjust meeting grup kita, ini berlaku untuk semuanya teman-teman. Kalau yang di siang ini biasanya buat, banyak kan buat leader ya. Harapan saya teman-teman bisa bikin meeting lagi sama agentnya itu ya, setelah meeting grup ini gitu ya. Jadi disesuaikan adjust waktunya dengan waktu leader agentnya teman-teman gitu ya. Yuk kita mau sharing dulu yuk. Ada yang mau sharing closing? Rekrut? Bu Cindy, sharing closing. Oh, apa Bu? Oh gitu. Sharing closing, rekrut, yuk. Silakan. Mario lah. Cerita yang kemarin. Rekrut Tasya, terus join Fieldwork sama Tasya. Yuk. Ya, selamat pagi semuanya. Eh, jadi Indonesia dapat Tasya itu ya semesta mendukung karena otak lagi blank, tapi dalam blank itu saya cuman berpikir keras gimana perjuangan gua hari itu nggak sia-sia. Ya dilala dapat petunjuk saya bisa ketemu dengan Tasya, terjadi komunikasi, saya build rapport dengan Tasya, fact finding, 3 kali pertemuan dia fact finding saya. Dia Google saya dari scammer lah, dari dia tahu profiling saya. Dan kebetulan ibunya juga mantan leader di Pro. Cuman karena kondisi suaminya atau ayahnya Tasya sakit stroke, akhirnya istrinya rawat suaminya. Sempat leader SUM di Pro. Nah, cuman punya punya pengalaman yang gak baik untuk diceritakan karena nasabah dia semua hidden story. Apa maksudnya tidak diceritakan atau memang tidak diajarkan dengan baik dan profesional. Sehingga seluruh nasabahnya klaim nggak kebayar karena ada apa namanya PEC ya, pre-existing condition. Terus banyak saudara-saudara yang kecewa, nilai tunai tidak balik. Karena kan waktu itu dia join ibunya 2010 gitu loh. 2 tahun 3 tahun SUM, waktu itu masih SUM, saya pikir oke kan. Karena kan zaman dulu agent naik UM tuh 300, UM naik ke SUM 900. Dan itu kan ada kondisi yang lain selain API, harus ada rekrutan kan. Gitu loh. Ya udah,
saya pending, dia tahu apa apa sih namanya video itu Rick, sebelum kita tampil M3 Sunday Punch. Sunday Punch saya dia tahu gitu ya kan, dia scammer saya dari financial, apakah saya kejahatan financing kayak gitu-gitu gitu ya kan. Ya udah, pertemuan keempat saya kirim video Ricky. Jadi jujurnes nih ya kita semua ini kan pemain yang sudah lama di dunia asuransi. Ya kan? Kenapa sih kita ada di Exco? Cara mainnya kan yang beda. Nah, saya selalu menampilkan cara mainnya. Saya bilang sama Ricky, Rick saya di sini cuma jualan MPDS, saya cuma jalanin sistem X on Network. Setuju nggak? Karena kalau jalanin pola selling, rekrut, develop, copy paste. Kita kan udah ngelewatin fase itu kan, Rick? Gitu loh. Dan nggak mungkin kita dipertemukan di tempat ini kalau tidak ada satu sebab. Tidak ada satu kesamaan visi dan misi. Jadi setiap kali saya ketemu orang, kayak tadi saya ketemu orang trading, yang tadinya dia presentasi 1,5 jam, saya cuma ngomong 30 menit. Mungkin minggu depan dia datang, Sabtu besok. Gitu. Jadi saya cuma ngomongin video Ricky, saya ajak dia kita nonton bareng, MPDS, Exxon Network punya cara, ya kan? You beli cuma 3 juta per bulan, kalau mau bisnis, ya kan? Nanti nambah beli lagi 12 juta supaya dapat omset nasional. Gitu ya kan? Dan ini semua milik kalian. Kalian bayar sendiri ke Manulife. Cuman XO yang mempunyai cara main yang berbeda. Gitu. Cuman cara penyampaiannya harus tegas. Gitu loh. Jadi begitupun saya ngomong sama orang yang termasuk ya seminggu ini saya disuruh Tuhan harus istirahat di rumah gitu ya karena ada semurat. Ya, tapi tetap besok saya ada janji sama bekas direksinya Bu yang kemarin batal. Harusnya Senin kemarin, Dik. Saya bilangnya, Pak, maaf saya kepleset. Kaki saya keseleo. Saya bilang gitu kan, nggak lucu kalau dibilang. Namanya Pak Kiki, tadi dia bilang, Pak Rio udah sembuh. Oke, besok kita ketemu di Kopi Kenangan Signature One Satrio jam 10. Oh siap Pak, dia bilang. Dan itu pun saya udah kirim video Ricky. Jadi step saya, everybody I meet people, saya selalu ngomong Magic 12. Karena itu yang menjadi pembeda. Gitu. Jadi saya bilang, saya bantu. Ya bukan pesan sponsor sih. Kita di sini mau main apa sih? Mau main networking kan? Bukan. Ya sorry Erik, ya sorry ini. Gue nggak mau jualan. Karena saya udah nggak jualan tuh dari 2012, teman-teman. Sejak saya punya kantor, saya nggak mau jualan lagi. Saya dari SUM, saya turun. Seharusnya kan step by step. Tahun 2012 saya turun demosi jadi UM. 2013 saya pengajuan diri dari UM ke agent. Nggak bisa langsung boot. Nggak ada. Gitu loh. Ini saya minta langsung. Kenapa waktu itu saya bilang begitu? Saya punya bisnis baru, mainan baru, namanya agency office. Ya kan? Jadi dulu kenapa 2012 saya bangun, satu, di saat itu saya udah 5 AM. Waktu itu ada istilah AM abadi. Kan? Dari 2010, RADD saya udah mau mojok-mojokin saya untuk buka agensi. Karena dulu total API group saya 10,5 PCC. Nah, syarat buka kantor cukup 5M. Ya kan? Saya bilang, Yan, sorry, meraih gampang. Mempertahaninnya susah. Oke, gue setuju. Kapan maunya, Pak? Kasih gue 3 kali kesempatan. Hasil gue minimal sama. Lu nggak usah ngomong, tunjukin aja muka lu. Gue tantang. Gue buka. Lu nggak usah ngomong lagi. Dan kebetulan 2012, oh ya oke, saya tadi bilang, ini pengalaman pribadi. 2011 Januari, saya biasain adain meeting
konsolidasi, goal setting tim saya. Waktu itu saya adain di Puncak sebelum Hotel Yasmin ada villa milik Pemda DKI. Karena waktu itu ada bekas AM saya dulu terus apa Bu? Jiwasraya. Kepala Jiwasraya Region 5 di daerah Cikini. Saya kumpul, waktu itu mantan saya ngomong. Saya sama mantan selalu ada target, goal setting lah. Walaupun sama pasangan sendiri. Goal kamu apa? Apa ya gue bilang? Startup agent sering. Double udah, PCC udah. Mau skala agent maupun leader. Apanya itu? Apalagi ya, bilang gitu. Punya kantor kali. Reaksinya langsung, gila lu. Ini politik. Ya kan? For your information, mungkin Bu Eni tahu, saya satu-satunya buka agensi yang keluar dari kantor agensi lama dengan kepala tegak. Tidak ada hambat-hambatan. Karena apa? Saya memberikan seluruh profit agensi saya 2 tahun. Jadi 2 tahun itu saya tidak terima income. Tidak terima masuk. GE. Apa? Ya. ORG lah yang nggak terima. Kalau teman-teman yang di Surabaya ini ada online, itu saksinya namanya Wibisono Citro. Dia pemilik agensi, trustee agensi di Surabaya. Wibisono. Karena masih 2 tahun saya tidak terima. Karena waktu itu J-owner saya yang di lama, namanya Proviva, itu baru mau menandatangani saya. Kalau saya menandatangani secara de facto, antara saya dan dia di bawah tangan. Tapi notarial. Jadi Anda bayangin teman-teman, 6 bulan itu aturan main pusat. Sebenarnya setelah dilalui juga, baru saya tahu itu pilihan, Rick. Yes or no, itu tinggal terbentuk hati nurani. Sorry nih, aku buka kartu ya. Gitu. Hati nuraninya J-owner. Nah, tapi karena saya bukan bidangnya, saya nurut-nurut aja. Tanya Ricky, saya nggak pernah macam-macam kan. Saya telan. Gitu. Ya kan? Oke, saya ladenin. 6 bulan saya tanda tangan. Ternyata setelah 6 bulan, masih ada lagi. Dia minta 2 tahun. From the top. Saya minta 10% from the top. Nah, sedangkan ORJ itu kan cuma 10%. Tapi Anda bayangin, itu saksinya Hari Putra. Itu adik saya pertama kali megang agensi saya. Jadi saya sama Hari Putra itu sama Ahmad Taufik. Ahmad Taufik adalah RADD pertama Unity Agency. ADS-nya Hari Putra. Gitu. Nah, jadi pebisnis, pemilik agensi, bebannya beda. Targetnya beda, bukan target individu. Target tim, target kantor. Dan Anda bayangin, sejak saya keluar, omset Proviva turun 45%. Dan di bulan ke-6, saya sudah melebihi, benar ya Bu ini ya? ADS, sounding hasil report per week, per month, kan ada tuh performance setiap agency yang dipegang dia. Maksudnya regionnya dia. 6 bulan saya udah ngalahin omset J yang lama. Jadi saya memastikan, ini aku buka apa adanya. 2011, setelah di-approve, saya meng-hire Tommy Syawira untuk melatih tim saya menjadi leader independen yang pinter kayak gini. Karena saya lagi fokus otak saya untuk punya kantor. Gitu. Dulu punya kantor, Bu Eni tahu kan? Ribetnya saya minta apa? Sampai kolega papa saya nanya, yo kamu tuh nyari office space atau parking space? Karena kan zaman kita tuh dulu kalau promosi beli mobil kan, gitu loh.
Lah, gue bayangin sekarang leader gue 125. Tahun depan promosi anggaplah 50%, 60, 100. Ini di mana? Ya, ya, puji Tuhan, alhamdulillah ditemukan. Akhirnya saya dapat Plaza Sentral, gedung lama tapi parkirannya luas, gitu ya kan? Ya, berdirilah di situ. Oke, saya cuma menunjukkan 2011 Januari saya ngomong saya pengen punya GE. Waktu itu pada 5 AM saya. 4 waktu itu. Tapi saya udah lihat nih, kelima. Yang ini siapa? Ya kan? Oke. Terus, nah di situ juga saya dapat bocoran Rick, dari Tommy Syawira setelah dia megang tim saya di 2011. Ada satu SUM saya 8 tahun tidak mau jadi SU, tidak mau naik jadi AM. Chief, timnya bagus, ada Bram, ada ini tahu lah kualitasnya UM oke. Nah sekarang target kan 2,7, dia punya 6 UM, ya secara kasat mata naik AM, tapi ada aja pengganjal. Ternyata setelah di find out sama Tommy Syawira, dia ketakutan. Kalau dia naik jadi AM, menghandle seluruh timnya dia, beserta agen-agennya ngurusin pendingan, rekrutan, omel. Leadernya ini, kalau kamu lihat, nggak mungkin dia AM. Kenapa? Dia akan ngomong kalau baru dicolek. Gitu. Disitulah saya, jadi lo mulai sekarang, jangan menceritakan keribetan-keribetan lo sebagai AM di depan dia. Lo tunjukin happy-nya aja. Karena itu big picture-nya dia. Kalau dia udah jadi AM, dia udah nggak bisa tolong lagi sama lu kan. Itu big picture-nya dia. Sedangkan dia single fighter, anaknya masih kecil, dan orang Padang. Semua serba dihitung. Ya kan? Oh, gitu ya coach. Oke. Saya ajak pertemuan yang happy-happy. Saya ngasih porsinya dia jika nanti sebagai tim saya di agensi yang baru. Saya kasih dia posisi finance. Jadi iuran, ya kalau zaman dulu kan ada iuran leader kan. Jadi iuran leader yang megang dia. Nah kadang orang dikasih posisi itu kayaknya kan rate-nya naik ya Rick ya. Gitu. Ya udah, benar kayak Benny ya. Waktu itu Novi kan. Deputi finance saya gitu ya. Oke, saya jadiin. Secara legal Menkumham Desember PT itu berdiri, 1 Februari Unity berdiri. Jadi 1 tahun 1 bulan setelah ucapan itu saya sampaikan ke dunia, diaminkan. Cuma satu keyakinan, belief. Nah, begitu juga di dalam bisnis ini, saya balikin. Saya cari, why-nya saya ke sini apa? Soul-nya ini bisnis apa? Nah, teman-teman sampaikanlah ke dunia seluas biasa ini, why? Karena saya ingat katanya Bu Vivian, dia salah satu mentor yang saya thank you lah ya. If you know why, what and how is easy. Dah, simpel itu. Jadi inilah sedikit gambaran. Setiap hari saya ngomong video Ricky. Setiap kali saya ketemu orang, baik itu canvassing maupun yang saya kenal, itu nomor satu celengan, ya kan? Video Ricky. Tanya Tasya, gak usah anak gen sini kan ngeyel-ngeyel, ikut juga uji kesabaran. Dia udah modifikasi ini kan. Halo, gue bilang, gue minta lu belajarin MPDS. MPDS udah katam, baru pindah. Jangan baca buku satu belum habis, udah buka buku lain.
pelajari dulu MPDS apa, konsultasi sama Ricky, udah dapat kode pas dari Ricky nih, silakan. Ya kan? Jadi nggak usah, ya sorry ya Ricky, aku ngajarinnya kayak gitu. MPDS kata Mindi, bisnis Magic 12 itu seperti apa? Apa Manulife? Jadi dipahamin dulu, gitu loh. Ya kan? Baru ngomongin mau MSP, mau MIUHC, MCCP, mau yang apa? Gue merem, karena aku udah ngalamin, gitu loh. Saat ini tanya Ricky, gue nggak perlu sertifikasi yang lain, gitu. Dari 2012 saya udah nggak jualan. Saya cuma fokus ngembangin agensi, mendengar kebutuhan, keluhan para partner bisnis saya. Ya kan? Anda tanya Bu Eni, dari 2012 sampai 2023, 2022, saya tidak pernah menyempatkan malam tahun baru dengan keluarga. Selalu bisnis. Dari tanggal 27 Desember sampai 31 Desember jam 8 malam. Kenapa? Saya harus pulang. Lewat jam 8, Sudirman udah ditutup. Setiap kali saya ketemu, meetingnya pun di Kokas. Atau di satu tempat, saya nggak ngomongin, nggak ada artinya. Kalian tahu, 27 sampai 31 Desember. Istilahnya underwriting juga kan. ARP kalau di saya. Headnya ARP, itu saya duduk, saya ajak, saya culik. Kerja cuman untuk agensi saya. Sampai saya targetin. Berapa pendingan case Unity? Buka, sekian. Oke. 3 hari beres. Dan saya selalu bilang kepada teman-teman di bulan yang udah berberat itu, Rick, yang mau promosi, yang mau achiever, tolong diagendakan. Gua nggak mau tahu, lu tahun baru Jakarta dulu. Kecuali lu udah done. Beres. Lu mau jungkir balik, kek, gua merem. Tapi kalau masih ada pendingan, please stay Jakarta. Gua telepon 3 kali nggak diangkat, gua skip ya. Karena yang ngajuin permohonan banyak. Benar nggak Bu ini? Jadi mereka nggak liburan. Kecuali udah achieve. Udah done. Gak ada lagi perluan dengan saya. Silahkan. Tapi kalau kalian ada perluan, stay tune di Jakarta. Gitu. Dan pastikan saya bisa telepon Anda. Dan jangan tanya saya di telepon jam berapa. Itu tergantung hoki saya nelpon kalian. Ya, karena kan kita nggak tahu nih. Pendingannya di urutan nomor berapa, kesulitannya bagaimana. Boleh tanya, namanya Bu Julia. Headnya ARP yang saya pegang. Itu sampai Junia memang, Pak, saya sampai ada 5 form. Ini nggak direkam kan? Oh, direkam. Ada 5 orang form pengajuan promosi yang saya injek. Kenapa? Attitude-nya jelek. Belinya nembak. Beli polisnya. Ya kan, nyuntik. Saya injek. ADS, perlu target. Yakin? Iya. Ini gue injek. Sampai ini promosi, gue cari lu. Gak butuh omset, Pak. Enggak. Gue butuh kenyataan. Gue udah mulai berbisnis. Kalau gue nggak punya bisnis, nggak apa-apa. Gue butuh panggung. Benar gak, ya kan? Mempromosikan berapa orang itu kan panggung gitu ya. Tapi sekarang gue punya bisnis. Ada namanya labs. Ada tingkatan batas berapa saya tidak dapat lain khusus. Benar nggak, Rick? Kalau lab sekian, persistensinya sekian, saya nggak dapat lain khusus nih. Ngomongin soal pendingan, bla 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 bla. Itu saya jaga. Gitu. Walaupun lu butuh omset, gue nggak butuh. Cuman lu Pak yang kayak gini. Gitu loh. Makanya minggu lalu ada cerita atau Sabtu lalu ada cerita ngomongin kelebihan dan kejelekannya leadernya.
Ya itulah saya gitu ya kan. Bicara benar, bicara jujur, ayo saya bantu. Tapi kalau mau bicara aneh-aneh, sorry itu sih. Dan terkenal saya Mister Outcome. Jadi baru duduk, ya kan, pengalaman saya ngobrol sama Riki kan, baru duduk sebentar, selingannya kan cuma minta rokok kan, Rik, dihidupin. Karena saya udah tahu, outcome saya mau ketemu orang, mau apa. Orang itu mau ketemu saya, outcome-nya mau apa. Pasti setiap orang ketemu kita selaku leader, berharap dapat outcome kan, dapat solusi kan. Ya udah, makanya ya kita kan sebagai leader yang udah kawakan ya, mungkin ada skill lagi yang namanya negosiasi dan lobby. Itu kepentingannya buat tim kalian. Gitu, yang dimana tim kalian nggak bisa punya akses ke sana. Benar nggak, Rik? Itu. Saya terkenal kalau dipanggil kantor pusat, RADD, director, itu ngomong hati-hati. Kenapa? Saya dibilangnya lawyer. Satu suku kata aja, saya bisa serang balik. Jadi itu serangan balik saya yang mematikan. Gitu loh. Udah. Gara-gara rolling, Rik, hubungan manusiawi saya sama RADD, sama direktur utama kru, renggang. Dengar gak, Bu, ceritanya? Waktu rolling. Dari September tahun sebelumnya, Rolly udah dipastikan dapat Star Club promosi adik, ya kan? Desember 31 nama Rolly nggak muncul. Coba lu bayangin. Sampai gue bilang, Ton, di kami gue, harga gue yang kita gue datang. Adik sedemikian gue jelas-jelas. Ternyata apa nih? Ada satu syarat yang nggak Dina itu berurutannya istrinya Linda. Dina naik jadi leader, otomatis lepas dong. Tuh. Nah saat itu Dina sama Rolly sejajar, ya kan? Udah nggak bisa dihitung seluruhnya, cuman setengahnya. Nah Rolly maksudnya, ya, gua yang ngerebut dapat Rolly. Ya karena bisnis kan, agent ada seksi kan, pokoknya bisnis lah. Itu merugikan itu. Begitu sampai bulan Februari nggak gua tegur. Di root Pak Yens itu. Waktu itu Pak Yens tuh di rootnya VP-nya. Nggak gua tegur Pak Yens. Mungkin kamu kenal kan Pak Yens, VP-nya Allianz. Yen Rice. Gitu. Nggak saya tegur. Nah, ya. Oke. Yuk, siapa lagi? Sharing closing, rekrut, silakan. Ada yang mau sharing lagi nggak? Yang di online, silakan ya. Rekrut, closing, yuk. Nggak ada? Padi? Lagi banyak rekrutan nih Padi nih, Bu Cindy. Nggak ada? Wah, kok bisa nggak ada? Nggak mau, kenapa? Oh, nggak mau. Sharing dong, rekrutan. Iya, nggak apa-apa, cerita dong. Iya, rekrutnya. Proses rekrutnya. Jadi, mau belajar nih, Pak. Mau belajar nih. Oh ya, Erika, ada rekrut, closing, ada sharing, closing, rekrut, yuk. Mau sharing? Nggak ada. Hah? Nggak ada. Oke. Oke, teman-teman, kita lanjut ya, teman-teman, ke
sesi kita ya. Sesi kita kan kemarin saya bilangnya transformative leader ya. Jadi transformative leader itu ada beberapa judul ya, self leadership, benar ya. Kita belajar yang namanya self leadership. Oke, yang kedua psikologi safety. Oke. Yang ketiga CFA, Clarity, Focus, Execution. Yang keempat kita belajar mengenai leader as a coach. Jadi teman-teman, pada saat kita belajar transformative leader ya, kenapa kita belajar ini transformative leader ya? Jadi self leadership itu menurut saya, gimana menurut teman-teman? Self leadership ini penting nggak sih? Self leadership penting ya. Jadi ini kuncinya teman-teman. Di sini adalah transformasi leader adalah yang nomor satu adalah self leadership. Bagaimana kita memimpin diri kita sebelum kita memimpin orang lain. Ini kuncinya di sini. Patokannya di sini teman-teman. Ini adalah menurut saya jadi key point pada saat kita mau membangun satu organisasi yang cukup besar, yang mana teman-teman sebelum kita mengatur banyak orang, kalau orang itu nggak bisa ngatur dirinya sendiri, ini akan sangat susah teman-teman. Satu, mengenai apa sih disiplin, ya kan? Dua, self leadership kita bicara apa sih? Kita punya goal, ya, ini kan? Bagaimana memimpin diri kita, ya kan? Bagaimana kita menghargai waktunya kita. Ini base-nya teman-teman, fondasinya. Ketika kita nggak bisa nggak punya ini teman-teman, ini pasti akan banyak sekali apa ya kita bilangnya aturan-aturan yang diperlukan, yang akhirnya kita perlukan untuk membentuk manusia itu sendiri. Tapi kalau kita belajar self leadership teman-teman, sebenarnya mungkin hampir bisa dipastikan bus ini nggak perlu bikin aturan, Bu. Kalau semuanya belajar mengenai self leadership, kita mengerti, ya kan, betapa pentingnya kita ngatur diri kita sendiri sebelum kita mengatur orang lain. Ini loh, teman-teman, ini key point-nya sebenarnya di sini. Bagaimana kita ini nggak berimpact sebenarnya dalam artian self leadership itu adalah bagaimana kita berfokus sama diri kita nih, termasuk adalah mikirin goalnya kita. Kita mikirin nggak sih? Itu bagian dari self leadership loh. Kita ini setiap bulan ini nggak ada closing, kita tuh mikir nggak? Itu bagian dari self leadership loh. Setiap bulan ini kita nggak ada rekrut, itu kita mikir nggak? Itu kita mikir, itu bagian dari self leadership teman-teman. 3 months kita nggak ada closingan, nggak ada rekrutan, ini kita gelisah nggak? Itu bagian dari self leadership loh teman-teman. Kalau yang basic-basic kan tadi waktu, disiplin, ya kan? Tapi aku bicara lebih dalam lagi nih teman-teman. Self leadership itu udah ke sana. Kita mikirin nggak nih strateginya gimana? Oh kita pikirin nggak? Oh gue nggak pernah lakukan meeting sama agent gue. Gimana caranya? Kita harus bikin loh teman-teman. Itu yang saya bilang self leadership. Tadi ya, 1 bulan nggak closing kita gelisah nggak? 1 bulan nggak ada rekrut kita gelisah nggak? Ini karena ini bisnis kita. Dan teman-teman yang di sini kan rata-rata full time. Rata-rata full time kan. Nah, ini bagian dari pembelajaran kita sebenarnya yang paling basic. Bagaimana tadi membuat Vario hire Pak Tommy Syawira, bagaimana leadernya itu bisa mandiri, teman-teman. Bisa berpikir secara mandiri. Salah satunya harus punya ini, self leadership. Kalau enggak, kita semua akan, if misalnya nih pertanyaannya, semua acara di kantor ini enggak ada. Ya kan? Kita jalan enggak? Tetap jalan enggak? Tetap jalan, karena kita punya leadership. Kebayang kita dulu pas mulai di sini aja masih ingat nggak? Kafe tuh kafe, kita tetap jalan loh. Seminggu sekali tuh kita tetap jalan loh. Why? Kenapa? Karena kita tahu di sini kita mau cari apa nih? Kita punya goal. Jadi Mario cerita dari point of view-nya dia. Bagaimana pada saat dia pertama kali punya GA. Dia punya goal nggak? Dia punya goal loh. Dia punya target. Dia punya sesuatu yang harus dia beresin gitu kan. Nah itu PR kita sebenarnya teman-teman. Ketika kita sudah di sini, ini part of the business dari mindset kemarin. Kita bikin business plan nggak namanya. Habis kita bikin business plan jangka pendek, jangka panjang, kita ngobrol nggak sama partner kita, sama leader kita. Gimana caranya gue achieve ini? Jangan sampai kita terlewat terus every year, nanti kita menemukan satu pola lagi yang sama. Wah, gue kok di sini tuh sama aja gitu ya. Sama kayak gue di tempat lama nih, gue bingung nih, gue mau ngerekrutnya pakai gaya apa di sini.
Nah, ini bagian dari self leadership. Padahal kita tadi di sini di XO itu kita sampaikan juga tadi pagi meeting kita. XO adalah satu-satunya agensi di Manulife dan di tempat lain yang punya 2 sumber income. Jangan sampai kita itu seperti kata orang mati di dalam lumbung padi. Ini mengerikan, teman-teman. Jadi kita terus harus bertumbuh, bergerak, teman-teman. Oh iya, tadi Paryo itu salah satu orang yang leader yang sangat believe dengan Magic 12. Saya tahu banget, karena dia masuk ke sini, itu salah satunya karena itu. Sangat-sangat paham. Karena saya cerita yang sama, seperti saya sama Pak Adi cerita ke Rian. Kita cerita YXO. Sama seperti Pak Adi, sama saya kita cerita ke Ece. Kita ceritanya YXO. Kenapa XO? Itu sama. Jadi itu yang dia believe. Jadi dia cuma tahu cara itu. Karena bukan dia nggak mau jalanin yang ini. Dia sudah tahu kalau gue jalanin yang lama, dia mau rekrut pakai apa lagi? Karena sama. Lipro juga jalanin yang itu kok, yang lama lu suruh gua pindah, why? Kenapa? Generali juga jalanin yang sama, yang kayak begitu. Alias juga suruh jalanin yang sama, kenapa kamu suruh saya pindah? Itu yang kita bilang adalah why-nya dia, belief-nya dia. Salah satu poin penting dari self leadership adalah dia punya why dan dia punya belief. Oh, misalnya, Pak, kita kayaknya agak kesulitan, Pak, kalau di Jakarta relasi kita untuk masuk Magic 12. It's okay, tapi jangan itu dibuang. Jangan itu dijadikan, dicap, di label, itu tidak jalan. Tapi kita bikinin strateginya. Oh, bentar lagi kita akan launch nih. Bagaimana caranya jalan Magic 12 pakai MDLAC? Ya kan, kalau Yudi kemarin udah kasih tuh idenya, ya kan? MDLAC, langsung kita kasih tambahan 2 slide. Kamu satu-satunya di sini yang beruntung, karena punya 2 sumber income, tangan kiri tangan. Langsung kita jelasin. Kamu bangun di MDLAC, jaringan yang sama, kamu mau nggak dapat income lagi? Hanya dengan ambil produk Magic 12 ke yang orang rekrut. Kan jaringannya sama. Bisa nggak di tempat lain kayak gitu? Nggak bisa. Nah, itu kita udah dapat idenya, teman-teman. Nah, itulah di situ, pada saat kita dapetin itu namanya kita bilang self-leadership. Itu kamu punya why dan belief-nya. Why dan belief-nya. Dan ini yang membuat kita, teman-teman, terus berjalan di bisnis ini, terus bertumbuh dengan semangat. Karena kita punya why-nya, kita punya belief-nya. Oh, kita yakin nih. Dengan ini nih, 2 senjata, ini kan, gue bisa jalan nih. Ya kan? Dengan SIP, gue bisa jalan nih. Dengan 2 senjata, gue bisa jalan nih. Kenapa? Karena ini nggak ada di tempat lain, teman-teman. Itu menurut saya paling base pada saat kita bicara, kita belajar self-leadership. Kita punya why, kita punya belief, selain yang lain ya, disiplin. Selain yang tadi aku bilang, kalau ini kelas semua di tempat ini nggak ada, kita tetap jalan nggak? Sama seperti kita pertama kali memulai di sini, di Manulife. Jalan nggak? Jalan. Cafe to cafe, kita jalan. Meeting, kita tetap meeting. Bahas many things. Ini yang namanya ya ini ya, self-leadership kita di sini, tanggung jawab kita di sini. Teman-teman salah satu yang sudah menerapkan itu menurut saya. Karena apa? Teman-teman hadir setiap kelas. Teman-teman meeting. Teman-teman mau bertumbuh. Tetap mikirin caranya. Bener nggak? Oh, ini bukan yang nggak jalan nih. Gue harus pikir cari strateginya apa. Jangan sampai kita stagnan, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita stagnan, repot nggak kita? Repot loh. Kita punya financing, betul? Yang ambil MF bareng saya 2024 siapa? Baru jalan, udah jalan. Berarti tahun ini kita terakhir loh, teman-teman. Tahun ini tuh MF terakhir kita. Kalau teman-teman kemarin sudah bayar pajak, sedih? Kurang bayarnya berapa? Enggak ya, happy ya. Kurang bayarnya berapa? Kurang bayar berapa? 50? Kurang lebih ya. Saya 42 juta kemarin ya, kurang bayar ya. Kurang lebih lah ya. Jadi kalau kita pengen nggak income kita bertumbuh? Teman-teman, kalau income di angka 1,3 aja, itu kurang bayarnya 100 juta loh. 90-100 juta loh. 1,3. 1,5 bisa naik lagi. Kenapa? Karena sudah masuk tiring di angka 30% ya. 25-30%, teman-teman. 25-30%. Tapi kan bukan itu akhirnya menghalangi kita untuk, wah, berarti income gue jangan naik nih. Justru kan kita pengen income kita naik dong. Benar nggak? Balik lagi, teman-teman. Kita ini di tadi. Terakhir loh MF kita. Pernah ngitung nggak MF kita tuh berapa sih besarnya? Sisanya berapa kalau besok tiba-tiba MF-nya nggak ada? Itu nggak? Lumayan loh. Lumayan loh, teman-teman. Jadi, kita ini masih ada waktu, teman-teman, untuk kita bertumbuh. Jadi, fokus kita apa? Bagaimana kita mau ngejar MF nanti supaya tahun depan itu
Meskipun MF-nya udah nggak ada, income-nya kita maunya minim-minim sama hari ini lah ya. Bener nggak? Setiap tahun. Fokus kita harus satu, teman-teman. Fokus membangun bisnis. Jadi teman-teman, kalau kita bicara fokus membangun bisnis, jangan diseparasi. Oh, berarti saya rekrut-rekrut aja nggak jualan. Nggak bisa. Nangkep ya teman-teman ya. Seperti kita belajar, seperti kemarin bakmi GM. Kita belajar dari kopi kenangan, betul? Yang namanya kita fokus membangun bisnis adalah sama kayak franchise-nya Mixway. Sama. Kita harus menganalogikan bisnis kita itu kayak franchise, teman-teman. Bagaimana caranya Kotedi yang hari ini tokonya sudah lebih dari 5 tahun, sudah ibaratnya A sampai Z sudah bisa, betul? Kotedi gimana pikirin duplikasi ke 3 orang? Jangan banyak-banyak, kita nggak mau banyak, 3 aja. Dan mulailah kita berpikir adalah netralitas. Karena kita belajar sama Coach Fernand, betul? Seringkali kita sudah mulai judgment. Oh, 3 orang ini kita ngambil dari mana sih, teman-teman? Dari mana sih? Paling gampang, 3 orang ini ngambil dari mana sih? Paling gampang, calon partner itu paling gampang ngambil dari teman-teman. Saya tahu nasabah, teman-teman ini sudah lebih dari 5 tahun. Nggak mungkin nasabahnya 10. Saya berani taruhan kuping saya juga nggak mungkin nasabahnya cuma 10. Minim-minim 50 orang. Bener total, bener? Masa 3? Boleh nggak kita screening? Mana 3 yang paling cocok, kayaknya kita paling enak ngobrol sama dia, bisa jadi partner kita? 3. Jadi fokus kita harus membangun bisnis, teman-teman, supaya apa, teman-teman? Income kita, if satu hari MF-nya selesai, ini udah di-replace sama toko-toko kita yang baru. Dengan kita cara apa? Kita fokus membangun bisnis, teman-teman. Untuk sustainability, ada nggak cara lain? Nggak ada, teman-teman. Nggak bisa cuman kita replace hanya penjualan pribadi. Kalau kita penjualan pribadi terus, ntar jualan pribadi lagi loh. Bener? Mau sampai kapan, Potet, kita? Kita udah pernah ngomong sebelum ke Manulife. Kita udah pernah camsyong sebelum ke Manulife. Di WK Pontianak lagi itu. Mana nih kok, mana? Jadi fokusnya apa, teman-teman? Fokus membangun bisnis. Pada saat kita fokus membangun bisnis, kita harus netral. Tidak boleh emosi, tidak boleh judgment. Terakhir saya judgment, saya udah pernah cerita. Saya judgment, nasabah saya nggak mungkin jadi agen. Masih ingat? Yang akhirnya jadi agen prudensial. Kita sampai, wah, mati kita salah loh strateginya. Kenapa saya judgment dia begitu? Karena dia nasabah saya yang cukup berada. Rumahnya di Muara Karang Pluit. Saya pernah ke rumahnya, ada liftnya. Suaminya pengusaha lampu-lampu. Buat yang rumah-rumah mewah tuh yang di tangga, apa yang lampu bagus-bagus lah di perusahaan kantor gitu ya. Menurut saya dia nggak mungkin jadi agent. Nah, problem saya di situ. Kita udah judgment ditempel, nggak mungkin jadi agent. Sedangkan agent prudensial temannya suaminya, follow up suaminya setiap tahun. Setiap tahun. Hasilnya, agent suaminya tahun ini menuai. Hanya satu momen perpanjangan dari SHCPP, kesalahan leadernya Pak Adi yang terlalu lama, ya, bikin WhatsApp grup apa, dikasih duit nggak mau, leadernya Pak Adi ini, mantan leadernya nih. Ya kelamaan, saya mau masuk, saya pikir nggak ada masa tunggu di sini. Masa tunggunya ngulang, kasihan nasabah. Ya kan, terlalu polos kita. Ya, jadi pindah ke Pro juga masa tunggunya ngulang nggak? Ngulang dia. Kita yang terlalu polos, terlalu judgment. Kenapa kita nggak netral, tawarin aja. Ya kalau memang nggak ada masa tunggu, tawarin. Bisa jadi agent, tawarin. Komisinya segini loh, Cik. Miu HC itu seumur hidup loh komisinya loh. Pernah nggak kita ngomong gitu? Mungkin ya nggak pernah kita ngomong gitu loh. Komisinya seumur hidup loh, Miu HC. Karena saya udah judgment, dia nggak jadi. Dia agak susah jadi ibaratnya kan. Dia akhirnya terima tawaran agent suaminya yang follow up setiap tahun. Mungkin, iya Pak, tapi kan itu belum tentu jalan. Betul? Kita selalu ngomong gitu, belum tentu jalan. Judgment kedua lagi kita. Itu kenapa kita harus bersihin, teman-teman, yang kayak gitu-gitu tuh bersihin. Ya, kita terima, kita bersihin, kita lepasin. Kenapa? Yang rugi siapa sih? Kita. Anggap aja ya kemarin jadi agen ya. Kita lagi berandai-andai nih ya. Ini Ricky gitu kan. Kemarin dapat agen. Itu omsetnya berapa? 50 berapa? 56 juta, betul?
Satu polis nih. 56 juta MIUHC sekeluarga. Diambil, betul? Minim-minim diambil Magic 12 juta, betul. Tambah 12 ke atas. Betul. Udah berapa? 68 Kotet. Saya gosok sedikit ke Cruise, bisa? MDLAC dia ambil gitu kan, atau enggak, gue ambil yang MSP dah kalau MDWA. 100 juta aja kita bisa keluarin dari sini loh. 100 juta loh omset. Tapi karena kita udah judgment 2 kali berkali-kali, kita nggak dapat omset ini. Hanya bisa lihat sekarang dan belajar. Ini pembelajaran sederhana teman-teman dari self leadership. Nyambung sebenarnya materinya ini semua kebanyakan nyambung. Kenapa? Karena membangun manusia itu ilmunya biasanya nyambung-nyambung teman-teman. Nggak mungkin beda-beda. Self leadership ini secara teori leadershipnya, Coach Vena secara soft skillnya. Jadi kita harus kombinasi sebenarnya. Jadi kita udah benerin tuh clearing gitu kan. Begitu why atau belief kita ada gangguan ya kita bersihin. Termasuk judgment tadi. Kenapa teman-teman itu harus kita lakukan? Kalau enggak yang rugi siapa? Kita sendiri loh, bayangin loh. Saya kehilangan omset 100. Kalau saya bisa bantu dia keluarin 3 nama temennya, lumayan. Tipenya sama nggak kalau orang-orang itu? Nah, sama. Kalau dia bisa 100, teman-temannya bisa 100. Jadi teman-teman, ini bisnis tergantung di kita loh. Bagaimana, Kotet, kita orang gelodok, mulutnya harus manis. Nggak mau. Manis itu bahasa gelodok. Tapi bahasa teorinya, people skill kita harus main. Ini kita harus bisa, begitu ada judgment, clearing. Begitu badan nggak enak, heavy, clearing. Kok gue mikirnya begini ya? Kok gue mikirnya begini ya? Padahal bisnis ini, everyone can do sebenarnya. Kadang kita judgment, ini keluar 100-100 lagi, teman-teman. Ini udah 400, guys. Ini unit loh ya. Promosi nggak dia, Koyudi? Promosi. Ini unit loh. Ya. Belum tentu jalan. Belum tentu jalan. Dia belum tentu jalan loh. Bisa jadi yang jalan di sini. Yang jago. Bener nggak? Teman-teman, yang namanya diamond, rata-rata adanya di kedalaman. Diamond itu di kedalaman biasanya. Makanya pada saat kita belajar mengenai self-leadership atau leadership membangun, kita digging deep. Ininya belum tentu jalan. Tapi ketemu di sini. Ternyata dia yang dapat ahanya, dia yang makan. Bawah ini gede. Lama-lama dia jadi direct kita. Iya, kalau ini putus. Betul? Ada rugi kita? Ada. Cuan semua. Meskipun ini nggak jalan. Ini nggak jalan, ini nggak jalan loh. Ini satu jalan. Gede nggak? Jadi teman-teman, kenapa saya bilang fokus membangun bisnis? Kita nggak pernah tahu satu orang bisa merubah bisnis kita. Setuju apa setuju? Satu orang loh teman-teman. Satu orang Kotet. Kita nggak perlu pikir, harus enggak. Satu orang bisa merubah bisnis kita. Begitu satu gede, yang lain ini magnetnya kayaknya langsung gitu teman-teman. Situ loh jadi loh. Coba aja. Beneran. Satu loh teman-teman. Kalau kita nggak fokus membangun bisnis teman-teman, apa yang terjadi? Stagnan kita akan. Stagnan aja terus. Nggak ada orang baru nambah, nggak ada ini. Teman-teman, orang baru. Ini satu teori lagi yang saya merasakan hampir 18 tahun. Orang baru, meskipun tidak jalan, cuman closing 1-2 case, darah kita itu kayak cuci darah. Percaya nggak percaya? Bener nggak, Koyudi? Kita ini kayak cuci darah, as a leader itu kayak, apa ya, kayak dibersihin Kotet darah itu. Ini darah kotor nih selama ini kan. Dapat orang baru satu aja gitu ya. Dia closing satu aja, itu rasanya kayak cuci darah kita. Bener nggak? Beneran. Belum tentu jalan loh. Ini belum tentu jalan. Tapi rasanya kayak cuci darah. Ini badan kayak ringan lagi. Itu bukan maksud saya. Jadi teman-teman, energi yang dikeluarkan satu orang baru yang katanya belum tentu jalan itu dampaknya besar nggak ke kita? Sangat-sangat besar teman-teman. Kenapa? Orang yang punya rekrutan setiap bulan satu itu bisnis ini kayaknya menggeliat banget. Bisnis ini kayaknya, padahal kita udah tahu, belum tentu jalan, mana nggak ada angkanya. Tapi beda rasanya, teman-teman, beda. Sama dia yang nggak punya rekrutan. Bener nggak? Coba teman-teman punya rekrutan baru. Kok jadi ini bikin proposal ini gimana? Langsung gitu.
Oh, agen lama nggak pernah telepon kita kan? Iya kan? Nggak pernah nanyain. Mipos gimana bikinnya? Oh, agen baru kan? Kok, ini gimana? Merekrut gimana? Aku mau closing nih kok. Oh, ini ada sini. Cerita dia aja bikin energi kita naiknya. Gila ya dia mau closing ya. Tempat lama gue udah pada bilang nggak bisa jalan bisnisnya. Dia mau closing loh. Itu udah beda, teman-teman. Energi itu udah beda. Energi udah beda. Iya. Ya. Itu udah beda, teman-teman. Meskipun kita tahu ini belum tentu jalan loh. Jadi, kenapa teman-teman fokus kita harus fokus membangun bisnis. Jangan diseparasi. Fokus membangun bisnis, tetap kita buka cabang, kita transfer ilmu kita ke sini. Minim-minim, dia bisa rekrut sampai closing. Itu minim-minim, dia tahu A to Z-nya. Teman-teman, dia tahu A to Z-nya. Effort lain, teman-teman bisa pakai leader kamu, teman-teman bisa pakai kelas, teman-teman bisa pakai momentum apapun untuk dia bisa jalan. Apapun. Leverage. Pakai video, pakai apa. Itu pakai. Pakai, teman-teman. Jangan nggak dipakai. Video udah saya bikinin digital, kenapa nggak dipakai? Pakai. Omongannya itu pakai. Kirim dulu aja. Ya kan? Kirim dulu aja. Tapi, tadi saya bilang, energinya itu sudah beda, teman-teman. Pada saat kita fokus membangun bisnis. Coba tuh, lihat Bu Cindy. Lebih muda 3 tahun. Bisa ada rekrutannya baru. Habis punya rekrutan baru, tanda tangan SPK baru, Jeko J5 tuh, warna hijau. Pak Ronald juga tuh. juga tuh. Itu udah beda, teman-teman. Tuh, lihat, coba, lihat tuh. Lebih muda 3 tahun kan? Tuh. Ama ada rekrutan baru, ya kan? Rekrutan baru itu. Punya rekrutan baru. Bener nggak Ibu punya rekrutan baru? Dari kampung lama. Si mantan agent leadernya. Makanya, ngomor. Menggebu-gebu dia. Oh, Pak Adi lebih muda 5 tahun. Tuh. Ya, Pak Adi. Bener nggak? Tanya dia. Coba. Coba kalau nggak ada rekrutan baru. Kita ngapain? Ketemu agen lama salah. Diajak ketemu susah. Bener. Agen baru. Cepet, teman-teman. Iya. Iya. New Hope. Itu teman-teman, kayak kemarin kita belajar di mindset ada yang namanya grit. Salah satu part of grit adalah hope. Hope. Dan teman-teman, kita harus berpikirnya, hope itu tadi, bisnis kita bisa dirubah oleh satu orang. Satu orang loh. Jadi kita berpikir hari ini, MF kita nih sekian. Itu bisa dirubah hanya dengan kita menemukan satu orang loh. Terus, sampai akhir tahun ini loh. Benar, satu orang. Satu orang, teman-teman. Nah, dari sini ya, ini yang tadi kita pikir nggak mungkin jalan, kita nggak tahu di sininya. Kita nggak tahu di sini, teman-teman. Di sininya ternyata ada diamond. Kita nggak pernah tahu. X ini, X ini, X ini. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita bergerak terus, teman-teman, fokus membangun bisnis, itu pasti ada hasil. Tapi jangan lupa, teman-teman, kita harus punya ini. Clarity, fokus, execution. Clarity goal-nya harus jelas, teman-teman. Satu, siapa yang kita temuin, siapa yang kita mau rekrut. Fokus, tadi kan? Eksekusi. Eksekusi adalah kita tertemu agen baru yang harus eksekusi dari A sampai Z siapa? Kita, teman-teman. Agen baru itu masih bingung biasanya. Mulai dari mi rekrutnya, mi postnya, itu biasanya kita yang awal eksekusi, baru dia belajar. Kalau dia nggak kita ajarin untuk eksekusi, kita nggak eksekusi, ini biasanya prosesnya akan lebih lama. Akan lebih lama, teman-teman. Kita yang eksekusi. Seringkali leader lupa mengeksekusi ini. Karena orang baru ini bingung, teman-teman. Dia nggak ngerti. Jadi harus kita yang eksekusi dulu. Oh, dia lihat. Dia melihat prosesnya. Ya, kalau dia mau jalan, nih, aku tembak kamu ya, merekrut nih ya. Nanti kamu pelajari seperti ini. Kamu isi. Nah, nanti agent kamu nih isi kayak gini. Ya kan? Agent kamu nih isi kayak gini. Nah, terus kayak gitu, teman-teman. Lakukan prosesnya sampai closing MIPOS. Sampai closing MIPOS. Ya, teman-teman ya. Nah, sampai closing MIPOS, teman-teman. Oke?
Welcome, welcome, welcome. Masih kosong bangkunya, silakan. Ayo. Hmm, Welcome, welcome. Ya. Jadi, eksekusi ini leadernya yang lakukan, teman-teman ya. Mulai dari merekrut tadi sampai mipos, itu kita leadernya yang kasih contoh bagaimana proses dari eksekusi merekrut, eksekusi mipos. Jadi langsung barengan closingin itu di depan si agent, jadi dia tahu, oh ini kamu aplikasinya ini ya. Dan biasanya apalagi kalau agentnya masih muda-muda, ya itu pinter-pinter kok. Pinter cepet biasanya, lebih cepet dari kita kadang, lebih hebat dia gitu ya. Tapi kita harus ajarin, ya kan, kasih lihat, tunjukin, ini loh, ini aplikasinya ini aplikasinya ini teman-teman. Biasanya one time or two time, max three time, dia udah ngerti sendiri. Terlebih teman-teman tadi yang punya self leadership, dia tahu di sini why-nya apa, ya kan, belief-nya apa, dia akan jalan sendiri nanti teman-teman. Bantu masuk dia ke komunitasnya kita. Ya. Jadi, clarity, kita tahu goal-nya apa. Habis itu fokus. Fokus apa? Membangun bisnis. Kenapa? Karena tadi, dengan kita fokus membangun bisnis, distraction kita makin kecil. Distraction kita makin kecil. Sering nggak kita ketemu di lapangan gini? Oh ya, Bu Dini, produk perusahaan ini lebih murah. Sering, dan itu kita nggak bisa hindari loh teman-teman. Setiap company itu punya best produknya, betul? Best produknya. Kopi sama nggak? Sama. Bakmi sama, punya best produknya. Tapi kalau kita fokus membangun bisnis, ini salah satu kata mentor saya di Kampung Biru, Ibu Limnisha, dia bilang, dulu kita nggak ada Pak, rider hospital. Jadi kita kalau orang mau hospital kemana? Ke Prudensial, kita refer, ke Sinarmas, kita refer. Karena mentor kita suruh kita begitu, karena kita nggak punya produk. Tapi kekuatan kita di mana? Fokus membangun bisnis, rekrut. Kenapa? Dengan fokus membangun bisnis akan menciptakan sumber income. Kalau kamu punya sumber income, produk bagus kamu boleh beli? Boleh. Paham nangkepnya maksudnya? Akan mengurangi distraction ini makin kecil, teman-teman. Tapi kalau kita fokus menjual produk murah, nah ini yang mengerikan. Fokus menjual produk murah, ini yang mengerikan, teman-teman. Kenapa? Sudah banyak perusahaan asuransi yang fokus menjual produk murah, hari ini kecelek. Betul? Produknya udah ditutup. Ya kan? Ya, produknya udah ditutup. Salah satu yang terbaru kan, yang dari Jepang. Ya, produknya murah. Tapi hari ini produk itu ada? Nggak ada. Dan sudah di pricing gila-gilaan, teman-teman. 80%, 100% buat yang sudah klaim. Dia sudah bikin produk baru lagi. Jadi, teman-teman, kalau kita fokus membangun bisnis, distraction kita akan makin kecil. Kita punya feel-nya juga akan beda. Kenapa? Oh, produk murah. Iya, beli aja, Bu Erika, nggak apa-apa. Bangun bisnisnya sama kita ya. Kenapa? Karena kita satu-satunya agensi, apa kok Yudi, yang punya 2 sumber income. Kamu punya Magic 12, kamu punya MDLAC, ya, yang normal agensi bangun. Kamu mau bangun dari sini, mau dari sini, jaringan yang sama, kamu bisa dapat income 2. Nggak ada yang punya. Mana leader, kita sebagai leader, mana yang kamu lebih believe? Jalankan itu. Pario tadi sharing belief-nya karena punya belief di sini, Magic 12. Kalau dia membangun nanti udah jago mau jualan ini, Mario punya income baru di sini? Yes, punya. Sama pula yang sama dari sini. Kayak kamu believe di sini, kamu tinggal aktivasi beli atas, ini juga menciptakan income lagi di sini. Jadi ini justru kita pakai untuk kita fokus membangun bisnis. Kenapa? Karena produk murah kita boleh refer nggak? Boleh refer dong. Kita punya banyak teman kan? Di Kampung Merah, Kampung Biru, Kampung Kuning, kita punya banyak teman gitu kan. Nggak refer. Tapi kalau kita nggak fokus membangun bisnis, kita akan lemah, teman-teman. Tapi kalau kita fokus membangun bisnis, kita punya sumber income, kita bisa beli produk murahnya, kita ajak dia fokus membangun bisnis di sini. Boleh? Boleh. Dan kita juga tidak fanatik ya, teman-teman ya. Kita jadinya nggak fanatik dengan produk-produk lain. Belum, memang mungkin di sini belum ada produknya. Kita mau ngomong apa? Kayak dulu saya di kampung lama. Lah, nggak ada ridernya. Hospital, mau maksa jualan juga nggak ada barangnya. Mau nggak mau, kita harus refer.
Tapi karena kita fokus membangun bisnis, narasi kita juga sangat kuat lagi tuh bangun bisnis. Nggak kalah juga, tetap bisa bangun bisnis gitu loh. Tetap bisa bangun bisnis gitu loh. Ini narasi yang menurut saya akan membantu kita untuk fokus nih di Q2, Q3, sampai Q4. Tahun 2026 ini, teman-teman, ini tahun yang boleh dibilang challenging ya. Kita di Q1 liburnya banyak, betul? Geopolitiknya juga banyak, betul? Perang lah sana sinilah, inilah segala macam ya. Minum. Jadi saya tetap encourage teman-teman, ayo kita fokus membangun bisnis. Kenapa? Karena pada saat kita bicara fokus membangun bisnis, itu kita nggak no kompetisi. Tidak ada kompetitor di lapangan. Tidak ada kompetitor, karena saya ajak Bu Erika fokus bangun bisnis sama saya. Bagaimana Bu Erika mau nggak nambah sumber income? Satu lagi dari yang Bu Erika sudah punya, misalnya hari ini gitu kan, nambah satu lagi hanya dengan Bu Erika pindahin tempat menabungnya. So simple, so simple. Bu Erika hanya pindahin tempat menabungnya yang tadinya di BCA, pindahin ke sini. Boleh? Sebagian ya, mengurangi nggak tabungannya? Enggak. Karena di sini pun kita sifatnya adalah endowment. Produk asuransi yang preminya dikembalikan 100%, teman-teman. Jadi nggak rugi. Tapi Bu Erika dengan gitu, Bu Erika punya sumber income yang baru. Produk yang lain ada nggak? Ada, teman-teman. Banyak sekali kita punya produk yang lain, apalagi Manulife ya. Kita pertama kali datang ke Manulife, dulu jual produk kita kampung lama cuma satu. Unit link berbagai macam. Bisa ridernya tambahan. Tapi di sini produknya banyak. Banyak. Dan produk-produk itu adalah bisa kita pakai untuk tujuannya adalah open door, teman-teman. Kalau kita fokus membangun bisnis, produk lain adalah untuk kita fokus untuk open door. Kalau kita nggak di sini, teman-teman, at the end, tadi nasabah ini, tadi ya, yang saya bilang ya, saya judgement sama nasabah ini, nggak mungkin jadi agen asuransi. Masih ingat? Akhirnya jadi agen prudensial. Cepat atau lambat, dia akan jadi agen nggak tuh? Jadi agen ini. Cepat atau lambat, teman-teman. Cepat atau lambat loh. Dan teman-teman, kontes kita sangat mendukung ya. April, Mei, Juni ini kita udah launch kontes yang sebenarnya teman-teman kalau fokus membangun bisnis itu sangat enak banget. Ya. Ini saya mau kasih lagi gambarannya, teman-teman ya. Apapun posisi kita ya, LP, BP, SBP, goal kita apa sih? 350. 350, 3 case 50 juta FYP. Betul? Kita ajak berapa? 3 LP. Masing-masing sama. 350. 350, 350. Teman-teman, kalau kita fokus membangun ini aja, ya, fokus membangun ini aja, besar nggak? 350 adalah 3 case, 50 juta omsetnya ya, FYP. Ya. Kalau lakukan ini aja, LP baru dapat sesuatu, cash reward-nya berapa? Sampai 2 juta. LP baru cash reward-nya sampai 2 juta kalau bisa lakukan April, Mei, Jun, 3 bulan ini. 3 case 50 juta. Ini kita yang posisi BP sama SBP. Bisa nggak kita pakai ini untuk support kita merekrut? Bisa? Bisa. Poinnya tadi ya, reward 2 juta. Buat leader, buat BP atau SBP, ini jadi senjata nggak? Senjata untuk rekrut, betul? Kontes ini jadi senjata nggak untuk rekrut? Apalagi teman-teman, buat LP yang baru, ada nggak yang namanya Next Pro? Tadi kan baru reward 2 juta, ini satu buat LP. Lalu 2, ada Next Pro. Jadi buat LP kita yang kerja, mau nggak? Nggak perlu resign kerjanya, sama seperti yang kemarin-kemarin, ya kan? Tapi hari ini dapat allowance lagi, 3 juta dari Manulife. Menarik? 3 juta loh per bulan. Ini kita bisa pakai. Ketika ada sesuatu buat LP, ini akan menjadi senjata untuk rekrut, betul? Senjata Next Pro.
Kita punya banyak senjata loh, teman-teman. Untuk kita rekrut. Kalau LP ini ajak lagi 3 orang yang sama, 3 orang ini akan mendapatkan ini nggak senjatanya, rewardnya? Dapat loh, hak yang sama ya. Tapi LP, BP atau SBP yang ajak 3 orang ini, dia dapat trip lagi? Dapat. Dapat apa? Trip QL. Ini udah senjata, teman-teman. Setiap ada senjata, di sini ada keuntungan untuk reward, ada keuntungan untuk senjata, untuk membangun. Trip QL. Jadi kalau kita fokus sama hal-hal yang sederhana, teman-teman, hal-hal yang kecil per 3 bulan, fokus kita apa? 3 case 50, ini minimum. Kalau teman-teman bisa lebih, boleh. Bagus. Yang namanya bisnis, artinya kalau toko kita kapasitasnya bisa lebih, itu bagus nggak? Bagus. Bagus banget. Jadi ini fokus kita minimum ini, teman-teman. Per 3 bulan, 350 minimum. Ajak 3 orang masing-masing lakukan hal yang sama. Kalau ini bisa dilakukan 1 bulan, berarti 1 bulan udah 200. 3 bulan udah 600. Kebayang ya, teman-teman ya? Itu baru kalau dia nggak melakukan pengembangan lagi. Dia kita kasih hak yang sama nggak? Sama loh. Di sini total ada berapa? 9. Kita beranak 3, beranak lagi jadi 9. Ini yang namanya fokus membangun bisnis, teman-teman. Bukan masalah ajak-ajak orang, bukan. Sama kayak kita kemarin, Bakmi GM. Kenapa Bakmi GM, Grup Jarum berani akuisisi 2 triliun sampai 2,4 triliun. Dagang bakmi, bos. Brother and sisterku. Bakmi ya. Diakuisisi 2 triliun loh, bakmi. Kenapa Grup Jarum berani akuisisi Bakmi GM 2 triliun? Karena Bakmi GM sudah punya cabang, sudah punya sistem. Ya. Ya. Bakmi GM ya. Kenapa dia nggak akuisisi bakmi yang lain? Bakmi apa, Kotet, yang paling enak di Kerendang? Nah, bakmi acing. Kenapa nggak akuisisi bakmi acing gitu kan? Bakmi apa yang enak? Icen. Kenapa nggak akuisisi bakmi Icen? Baru buka. Apalagi yang udah lama, Bu. Apa bakmi paling enak di tempatnya Bu Dini? Bakmi Mo. Kenapa dia nggak berani akuisisi bakmi Mo? Teman-teman kebayang nggak? Jadi pada saat Bakmi GM melakukan ekspansi bisnis, gambarnya begini nggak? Sama, teman-teman. Ini toko. Dia di cabang Kerendang. Ini cabang Lebak Bulus. Ini cabang Glodok. Bu Cindy demen ke Glodok nih. Kan gitu. Sama. Ini bukan, ini toko, teman-teman. Ini toko. Biar dia nggak ngantuk. Ini toko, teman-teman. Anggap toko. Yang namanya kita fokus membangun bisnis, apakah kita sebagai toko awal, kita buka cabang, ini nggak jualan tokonya? Jualan dong, tetap kan? Tetap jualan, teman-teman. Jadi kalau pada saat saya bilang fokus membangun bisnis, adalah selling and pengembangan, ekspansi, teman-teman. Bukannya nggak jualan, bukan. Bukannya cuma ajak. Ini namanya money game kalau ajak doang. Tapi kalau kita bilang fokus membangun bisnis, tetap dia kita ajarin untuk apa? Fokus apa? 350. Sederhana dulu. Begitu dia 350 bisa, Pak, Bu, yang namanya orang, kalau nanti dia sudah punya self leadership, dia punya why dan beliefnya tepat, dia clarity goal dia apa, dia tahu fokusnya apa, dia ngerti cara eksekusinya, masa dia mau dijatahin 350 aja, Kotet. Jadi kalau ada orang jualan yang mau beli banyak, jangan disubmit ya, 35. Mungkin nggak dia mau? Enggak, karena dia udah ngerti, teman-teman. Dia udah paham. Tapi awal kita harus ajarin dia yang simple. Kenapa harus simple? Belajar dari Kopi Kenangan. Hari ini dia punya 1000 outlet, teman-teman, Kopi Kenangan. Produk utamanya apa? Kopi Kenangan Mantan. Sama kayak kita. Kita punya produk mandatori apa? MPDS Magic 12.
Kenapa itu penting? Sesuatu yang simple, teman-teman. Apakah kopi kenangan nggak jual americano, nggak jual cappuccino, nggak jual cafe latte? Jualan. Jualan kan tetap kan? Tapi apa yang membuat dia salah satunya produknya itu berkembang cukup besar? Kopi kenangan mantan. Yang akhirnya dikenal sebagai brandnya dia. Ya kan? Untuk bantu dia duplikasi. Sama, teman-teman. Kita fokus dulu di hal-hal yang simple. 350, 350, Anda mau pakai Magic 12 boleh, Anda mau pakai MDLAC boleh. Dua gaya. Silakan. Mana yang kamu lebih believe? Adalah tetap fokus membangun bisnis. Tetap fokus membangun bisnis. Yang lain boleh nggak? Oh Pak, kalau ada orang yang mau ambil produk asuransi kesehatan, kita nggak jual. Jual tetap. Dibantu oleh leader kamu biasanya. Jadi buat toko kita yang baru, partner kita yang baru, teman-teman, seperti tadi Pak Rio bilang, mereka kalau kita ajarin terlalu banyak, pusing. Kecuali dia sangat-sangat cepat belajarnya, boleh nggak? Boleh. Yang ini udah ngerti, satu yang simple, baru kita ajarin yang lain, teman-teman. Tapi kalau enggak, mereka akan terdistract. Ke-distract terus. Ketika ke-distract, akhirnya apa, teman-teman? Dia pusing. Oh, dia bilang, wah bisnis ini susah ya. Bisnis ini nggak bisa dijalanin, susah banget ya. Padahal ini salah satu bisnis paling gampang. Abad ini, teman-teman. Nggak percaya, tunggu 5 tahun lagi. Ketika AI sudah di mana-mana, baru mungkin kita bisa, wah, bener kata Pak Rio. Mereferensiin orang tabungan aja bisa dapat duit ya. Nanti saingan kita sudah sama AI-AI yang luar biasa, teman-teman. Sekarang aja juga mungkin kalau teman-teman bergerak di bidang IT, itu udah gila-gilaan, teman-teman, perkembangan AI. Perusahaan-perusahaan besar itu udah mencatin karyawannya 7.000, bukan 1-2 orang, 10.000. Terakhir Oracle, mencatin 10.000. Karena dia pikir divisi ini bisa digantikan oleh AI. 10.000, teman-teman. Bang Mega sudah? Ya, sudah. Bulan lalu. 2.000 ya, bukan 1-2 orang. 2.000. Jadi teman-teman, seringkali kita juga punya mindset bisnis ini bisnis penolakan. Bisnis ini susah. Enggak. Bisnis ini paling simple, paling mudah. Nggak perlu bikin toko, nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar air, nggak perlu sewa ruko. Betul ya di sini. Tinggal referensiin orang. Untuk apa? Bangun bisnis di sini untuk punya tempat nyimpen yang baru, tapi dia bisa punya sumber income lagi. Benar? Jadi teman-teman, ini yang harus kita mulai, yuk gerakin, fokus bangun bisnis. Ketika kita fokus di sini, teman-teman, lihat teman-teman, ini geraknya ya, wah ini akan gila-gilaan, akan masif. Akan masif, teman-teman. Kita sedikit fokus di sini. Ya, Pak. Ya. Karena saya menjalankan Ya. Hmm. 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 Di bawah mimpi, Bu. Ya, ya, ya. Hmm. 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 Betul. Oh. Ya, kan kita udah bikin buku ya, teman-teman ya. Sudah dibukukan. Udah. Jadi, apa yang teman-teman believe itu betul. Oh. Hmm. hidayahnya lebih banyak. Yes. Hmm. Ya. Gemes. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. 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 Ya. Hmm. Bisa, Pak. Kan udah ada di buku. Udah ada di buku.
Ya, itu bangun 5 kedalaman, kita bicara, ya Magic 12. 3 juta cuma dibagi 4 aja, Pak. Seperempatnya aja. Karena kan itu kita pakai contohnya kan 12 juta per tahun ya, nabungnya ya, simpannya ya, 12 juta per tahun. Ya, jadi kalau 3 juta itu kali seperempat aja. Ya, tinggal kali seperempat. Itu 1, ya, betul. Fokusnya situ. Yes, betul. Betul. Ya, jadi fokusnya situ. Hmm. Kenapa 350? Karena ini minimum buat agent baru kita promosi ya, 50 juta ya. Nah, kalau dia bisa lakukan ini per quarter ya, teman-teman bisa bayangin ya. Dia bisa lakukan ini per quarter, nggak usah sampai ke sini dah. Dia bangun ini aja, kita tiap quarter bangun begini. Udah berapa teman-teman? Udah 800 loh unitnya loh. Unitnya sudah 800 juta loh. Ya kan? Per quarter ya. Dengan catatan ini nggak jalan nih Ko Yudi ya. Nah, kalau ini jalan nih lain cerita nih. Dan ini nggak mungkin nggak jalan karena orderannya sama. Arahannya sama. Pasti nggak gulung teman-teman. Betul. Pasti nggak gulung Bu Cindy. Nggak usah takut. Masih gulung. Tenang. Kita bisa buka lagi cabang lagi satu Bu Amin. Tenang Bu. Jadi apa yang teman-teman believe yakini. Ini mau pakai MDLAC bisa? Bisa. Ini pakai Magic 12 bisa? Bisa. What you believe itu kamu gerakan. MDLAC bukunya bentar lagi juga keluar. Tanggal 25 ya, Pak Adi ya. Tanggal 25. Ya, BOP-nya kita akan bikin onsite tanggal 25. Karena yang sistem agency ya. Kalau Magic 12 kita akan bikin online semua. Bikin online. Kita udah jalan Magic 12, tinggal kita bikin yang onsite untuk yang MDLAC. Dan kita akan ngelingin itu ke Magic 12. Jadi seperti kata Koyo dibilang, kita punya 2 sumber income. Jadi teman-teman yang jalanin normally agency juga mendapatkan benefit di jaringan yang sama loh ya. Di jaringan yang sama hanya dengan aktivasi. Oke? Jadi teman-teman ini adalah salah satu strategi kita ke depan nih arahannya. Fokus membangun bisnis. Anda bisa berjual lebih, silakan ya. Silakan. Kalau teman-teman yang punya passion di sana itu kita nggak batasin. Karena apa? Kopi Kenangan tokonya juga beda-beda, betul? Ada yang toko yang ruko kecil, betul? Ada yang cuma nempel doang, nggak ada rukonya gitu kan, di mana? Ada yang gede banget, betul? Kayak di Alam Sutra, bener? Ada wifi-nya, ada macam-macam lah, bisa drive-thru-nya kayak Starbucks. Ada? Ada, sama. Jadi kita kasih strategi arahan yang everyone can do. Tapi teman-teman bisa gedein lagi kapasitasnya. Betul? Silakan, yang punya passion bisa jadi MDRT, gas, gas dong itu. Gas. Tangkap ya teman-teman ya. Kalau saya sharing fokus membangun bisnis bukan berarti wah Koriki anti menjual. Bukan. Fokus membangun bisnis. Menurut saya ini adalah seperti kita buka cabang Miswe. Tetap yang toko lama jualan nggak? Jualan. Masuk gitu. Kita udah buka sini toko lama jangan jualan. Jadi bilang, Ko Yudi lagi habis mabok katanya. Gila. Itu kan kalau order gitu kan gila. Masuk kagak jualan. Jualan teman-teman. Fokus membangun bisnis. Oke teman-teman. Ini arahannya. Ini baru cuman 2 step ya. Step 1, step 2. Ini aja udah berapa teman-teman? 450, 200, udah 650. Ini cuma step ini aja ya. Step ini aja udah 650 unitnya. Ya benar ya Koyudi ya. Udah 650 loh. Dan kita kan kadang dia bisa 100 betul. Kadang bisa 75, nggak cuma 50 loh. 350 itu basic karena dia kejar pertama kali dapat 2 juta. Justru itu yang kita pakai untuk keluarkan itu. Kita berharapnya apa? Lebih dari 50, pondasinya di 50 teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi ini senjata yang kita bisa pakai. Reward 2 juta buat agent ya, Next Pro, Trip KL. Ini senjata basic. Kalau teman-teman punya rekrutan yang lebih canggih lagi, banyak kayak kita senjatanya? Banyak. Banyak. Ada omset nasional, betul? Ada cruise, betul? Banyak. Makin banyak. Ini bisa, kalau dia kita cukup efektif lagi sama Lydia, kita bisa ajarin dia ke cruise ini 100 semua ini. Atau dia 300 semua ke cruise. Bisa teman-teman. Jadi balik lagi teman-teman, kita harus punya self leadership teman-teman hari ini.
Ya, kita harus punya self leadership. Bagaimana kita melihat diri kita, ya kan, dampaknya bisa buat ke orang lain. Kita bisa atur disiplin waktu, disiplin dengan goal kita, disiplin dengan prosesnya kita, betul, punya integrity. Kita gelisah nggak? Kalau 1 bulan nggak ada closing, kita ini bisnis loh. 1 bulan kita nggak ada closing, Yudi, kita gelisah nggak? Harusnya kita udah gelisah. 1 bulan nggak ada rekrut, ini kita harus udah gelisah. Karena kita bangun bisnis di sini. Itu yang full time ya, kecuali kita punya kerjaan lain. Kalau yang full time, kita ini harus udah gelisah. Tim kita nggak ada closing 1 bulan, kita udah mikir, nih something wrong. Ya, kita harus mulai bergerak, kita beresin. Ganti strateginya apa, beresin lagi, ketemu lagi tim kita panggil. Itu kita sudah di situ, teman-teman. Yang berikutnya, clarity, fokus, eksekusi. Kita tahu goal kita, clear and clear. Kalau saya selalu ngajak begin the end of mind, saya terlalu tarik panjang. Karena dengan tarik panjang, belief kita bisa menjalankan progres ini jauh lebih nyaman. Tapi kalau nggak bisa, it's okay. Ada orang yang goalnya mungkin setahun atau per 3 bulan, ya udah 350, 3 bulan. Fokus di situ kecil-kecil, kamu bisa lakukan 350, ajak 3 orang, lakukan 350. That's it. Goal per 3 bulan itu aja. 350, ajak 3 orang, lakukan 350. Sesimpel itu, Pak. Iya, sesimpel itu. Kita lihat dulu hasilnya. Begitu dia lihat dapat hasilnya, duit masuk rekening, kita lihat responnya, semangat gak dia? Betul? Iya, itu teman-teman. Begitu duit masuk rekening, ini pasti udah beda. Ya, dia 50 juta aja jualan, komisi 20% aja dia 10 juta. Dia dapat 2 juta. 3 orang dia rekrut, dia bisa dapat lagi 2,5 kali 3 lagi, 7,5 juta lagi. Dapat lagi trip KL lagi. Kita lihat responnya. Harusnya ini bantu dia untuk semangat terus. Per 3 bulan lagi, per 3 bulan lagi. Fokus yang kecil-kecil. Eksekusi, teman-teman. Eksekusi ini seringkali juga jadi kendala di leadernya kita. Eksekusi itu apa? 1, daftar nama. Secara soft skill, daftar namanya kita doain nggak? Kita syukuri nggak? Ingat ya, kita syukuri nggak daftar nama kita doakan nggak sebelum ketemu? Kita beresin nggak? Yang berikutnya apa eksekusinya? Agent baru itu dia untuk eksekusi itu nggak ngerti loh, itu tergantung sama kita loh teman-teman. Agent baru. Jadi jangan biarkan agent baru kita luntang-lantung kalau belum closing. Harus di-closingin biar pede. Diajarin pakai Mi Recruit. Kalau perlu yang punya dia tuh langsung di depan dia. Biar kita tahu. Closingin punya dia juga di depan dia, biar dia tahu teman-teman. Pakai Mi Recruit, pakai Mi Postnya. Tuh, diajarin. Langsung kita bilangnya role play ya. Role play ya. Role play Mi Recruit, role play Mi Post. Jadi langsung di depan tim kita. Jadi dia tahu. Saya bahas 2 nih teman-teman ya. Self leadership, CFE, clarity, fokus, eksekusi, dan arahan. 350. Buang semua judgement kita, pakai strategi yang kamu punya. Kalau kamu punya rekrutan yang levelnya lebih tinggi, konsultasi sama leader kamu. Karena kita juga udah siapin strategi mau rekrut MDRT tempat lain, COT, TOT, bahkan sampai yang gede-gede kita udah siapin strateginya, kita sudah punya. Kamu tinggal nanya sama leader kamu. Kita punya open door-nya. Oke? Ingat teman-teman, self leadership lepas judgement kamu terhadap nasabah-nasabah kamu. Ya kan? Apapun background-nya dia, lepas judgement-nya, clearing, jalanin aja. Ikut. Gue punya produk ini. Kalau kayaknya Magic 12 enggak, MDLAC pakai, nggak ada masalah, gas. Kita punya senjata basic itu 2. Agency yang normally sama Magic 12. Kita punya 2 income sekali jalan. Mana kamu lebih nyaman, kamu jalanin. Cuman kita satu-satunya yang punya. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Enggak? Hmm. Kalau Magic 12, Bu, produknya kan ada MPDS, betul? Ada PAP, ada fleksi amanah.
Fleksi amanah, ambil yang fleksi amanah yang bayar 5 atau 10 ya. Betul, PAP juga sama yang 5 atau 10. MPDS ada 5 atau 12. Kalau MPDS kamu ambil yang 5 tahun, berarti kamu harus bayarnya tahunan. Cara agensi, kita pakainya pakai produk apa? MDLA. C atau fleksi C. Apa yang membedakan ini dan ini? Prinsipal sekali ini bedanya. Magic 12 pendekatannya adalah bisnis. Saya ajak Budini berbisnis produknya ini. Betul? Benar? Agency system adalah saya jual produk MDLAC ke Budini. Budini tertarik, baru saya rekrut. That's dua prinsipal yang paling membedakan, basic banget. Kenapa kita keluarin ini? Karena kebanyakan dari senior leader kita nyamannya pakai gaya beginian. Bagaimana cara kita ngerekrut kampung lama? Jualan produk, betul. SK Camat, bagus, kamu tertarik, kamu join dong. Sama. Yang kedua, klaim. Ada klaim, kamu rekrut jadi agent. Bener? Rata-rata gitu kan? Iya kan? Potensi, bener nggak? Dia udah yakin dulu, betul kan, sama produknya, baru ngalamin, baru dia join. Rata-rata begitu. Magic 12 tidak diprogram untuk itu. Magic 12 adalah kamu kita tawarin bisnisnya, produknya ini. Nangkep ya, bedanya ya. Jadinya kamu produknya ini ambil ke atas, tapi ini punya kita punya dua-duanya. Kita punya dua-duanya ya. Ini dan ini satu network, kamu punya dua income. Jadi kamu nggak usah bingung. Buat orang baru, saya selalu nyaranin ini. Karena lebih simple, produknya sangat-sangat template. Kamu buka MDLAC, nanti kamu nanya, MDLAA, MDLAC umur 43, ngambilnya boleh berapa? Nanti bisa pilih 60, 70, 80, 90. Oh, panjang lagi. Ini harus bikinin template-nya. Nangkep gak teman-teman? Ini juga harus bikinin template-nya, makanya kita fokus di sini, hanya sampai usia cover 60. Karena yang kita jual adalah saving, investment, protection, dan income. Jadi sampai usia pensiun, 60 kita batasin di sini. Supaya produknya enggak, karena produknya ini bisa sampai cover 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, teman-teman. Tapi prinsipal produk ini cuma bedanya dua. Ini kamu jualan bisnis dulu, baru ini produknya. Kalau ini kamu jualan produk dulu, baru kamu kasih tahu bisnisnya. The difference cuma tipis, tapi pada saat kita jalanin itu berbeda. Nangkep ya teman-teman ya. Kalau kamu jalanin ini, kamu tinggal aktivasi ini, kamu dapat income lagi. Betul? Kalau kamu jalanin ini, kamu juga bisa dapat income dari sini, agency. Karena otomatis, teman-teman. Dapat ya? Jangan bingung, teman-teman. Karena ini kita satu-satunya agency yang punya dua sumber income. Kamu mau nggak mau, itu begitu kamu terdaftar di sini, kamu punya dua ini. Kamu punya dua akses ini, teman-teman. Kamu punya dua akses ini. Ya. Nggak usah bingung. Kamu load dari ini ambil ke diri sendiri dulu. Saya ajak Budini jualan produk MDLA saya dulu dong. Cakep kan? Produk MDLA saya kan mungkin nggak cakep. Savingnya ada, investmentnya ada, proteksinya ada. Beli, Bu, jadi partner saya. Gayanya banyakkan 80-90% seperti itu. Tapi kalau kamu pakai gaya ini produknya biasa aja. Karena produk ini kayak kopi kenangan mantan. Kopi kenangan mantan, emang kopinya paling enak. Enggak kan? Dia minum kopi susu gula aren, betul? Dia minum susu sama gula aren kalau orang bilang. Tapi produk kopi ini yang menjadi brandnya kopi kenangan untuk diduplikasi. Paham ya teman-teman ya? Ini cappuccino-nya. Jadi ini saling melengkapi teman-teman. Silakan teman-teman pakai. Jangan bingung, jangan judgement. Betul. Betul. Kamu jangan bingung, betul. Ya. Intinya kamu jangan bingung. Ini kamu tinggal jalanin dua-duanya, nggak ada masalah. Ini ngeling, karena kita punya dua aksesnya. Kamu mau jalanin pakai ini boleh, pakai ini boleh. Silakan. Tetap kamu di sini, kamu aktivasi sini, kamu bisa beli ini, pakai ini, nggak ada masalah.
Karena at the end kamu harus tahu dua-duanya. Karena kopi kenangan ya produk utamanya kopi kenangan mantan, tapi dia ada jual cappuccino, americano, cafe latte. Jagoin, hari kata Palio. Kamu katam dulu di mana sini udah katam, ya kan? Harus sini. Hati-hati teman-teman, seringkali kita judgement. Begitu judgement, kamu akan kehilangan opportunity. Begitu judgement, kamu akan kehilangan opportunity. Saya judgement sama, sorry ibu siapa? Cindy. Kayaknya Cindy nggak mau deh, Magic 12. Belum ketemu aja, saya udah lebih hebat dari paranormal. Saya udah bilang, wah Cindy kayaknya nggak mau nih sama Magic 12. Saya tawarin dia yang ini. Dia bilang, gue udah punya Rick MDL, OP Jiwa mah. Bener, rata-rata orang udah punya. Udah punya dia. Bisa jadi kalau tawarin bisnisnya, sini dia mau. Jadi jangan judgement, teman-teman. Tawarin aja, sharing aja. Orang kita punya sesuatu yang baik kok. Kita punya sesuatu yang di tempat lain nggak ada. Kenapa kamu nggak tawarin? Seringkali kita udah judgement. Kita salah ngomongnya masuknya. Hati-hati loh, salah ngomong masuk, salah hasil. Kalau kamu di sini tawarin produk, ini produknya mungkin tidak semenarik ini. Tapi secara bisnis, ini lebih simpel jalaninnya. Nangkep ya teman-teman ya. Oke, jadi ini kamu punya dua-duanya. Ya. Ini kita akan show nanti perdana tanggal 25. Ya, padi ya. Tanggal 25 akan show ini ya, BOP ya. Perdana ya nanti. 25 April. Ya. 25. Ya. Kita akan show slide-nya. Oh, ya. Udah, ntar saya bikin, Pak. Aman. Nempel ya, ini cara agency. Tapi kalau teman-teman yang baru, jalanin di sini dulu, biar katam, baru ngerti ini nanti. Bisa. Mau jual produk-produk yang lain, join Vlog sama leadernya. Leadernya akan bantuin di lapangan. Don't worry. Oke? Ada pertanyaan? Jadi Bu Dini, nggak bingung ya? Ini cara agensi biasa. Gayanya. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Ini BOP biasa Pak ini mah. Rekrut 3 promo 3. Udah kebaca, rekrut 3 promo 3. BOP biasa, standar. Ya. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Yuk, silakan. Yuk. Di kelas. Arahannya tetap ini ya, teman-teman ya. Per 3 bulan, 350 ajak 3. Oke? Rekrut 3, promosi 3, ajak 3. Kita BP, LP, BP, SBP lakukan hal yang sama. Kamu bisa punya kapasitas lebih, bisa jualan, silakan. Networknya banyak, kita udah siapin kelas Sales Pro. Kerjasama sama Coach Robi Oktober. 12 pertemuan, 8 pertemuan dipandu sama Coach Robi Oktober. Kamu hanya investasi 1,2, sangat-sangat murah. Bisa dicicil 3 kali bayar. Dusin dia, 3 kali bayar. Kamu akan diarahkan oleh Coach Robi Oktober. 4 pertemuan, kamu akan dibimbing oleh grupnya Manupro. Dia akan kasih kita sales idea dan pembicara-pembicara terbaik dari Manupro. 12 pertemuan, 8 oleh Coach Robi Oktober, 4 pertemuan oleh Manupro. On-site, hanya 1,2. Saja, cicil 3 kali. Tiap hari Senin. Di sini, Senin. Jadi, teman-teman yang punya tim yang sudah ready, ya kan, bisa jualan, besok-besokan di sini untuk meningkatkan dia belief-nya, jualannya. Materinya Coach Robi juga cakep-cakep ya. Bukan cuman kita diajarin sales mastery, dia akan ajarin kita LOA, dia akan ajarin kita self programming, dia akan ajarin kita hypnotic communication, bagaimana caranya kita komunikasi, baru ngomong 2 kalimat, ibu udah mau tanda tangan. Yang keempat, sales mastery with NLP. Jadi Coach Robi akan bagikan kita materi-materi yang menurut saya menarik, ya. Jadi teman-teman yang bisa serius datang Senin, itu dari bulan Mei ya, kita start sampai bulan November, 12 kali pertemuan. Sebulan 2 kali Senin. Kita antar kasih tanggalnya. Jadi kalau acaranya itu Coach Robi jam
10 sampai jam 3, 4 jam dia. Break 1 jam. Jadi kita bisa di situ bantu tim kita juga yang fokus mau jualan, tetap kita arahannya fokus membangun bisnis. Enggak, Senin ada jadwalnya nanti. Karena kan kita Senin 2 kali, ya ada manajemen, ada monitoring, nah 2 kalinya kosong nih, Sales Pro. Biasanya kita kasih pilih teman-teman yang mau fokus ya, dan udah bisa siap untuk jualan, udah bisa produksi, dia udah tahu caranya closing. Ya. Nah, kita upgrade lagi di situ sama Coach Robi. Menarik harusnya ini kelasnya. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Bu Cindy, ada tambahan? Hmm? Oh iya, ntar Pak. Self leadership, yang kedua itu psikologi safety. Jadi teman-teman, psikologi safety. Jadi kelas kita itu, saya bilangnya ini temanya transformative leader. Ada 4, ini akan kita bahas every kita meeting group ya. 1 atau 2 bulan ke depan kita akan bahas ini. Self leadership, psikologi safety apa? Teman-teman di sini itu kita tidak membedakan kamu baru lama. Kamu boleh bertanya, kamu boleh memberikan pernyataan, kamu boleh kasih masukan. Jadi kamu di sini diajak sangat-sangat as a partnership. Jadi tidak ada atasan, bawahan, nggak ada. Kamu tanya, boleh tanya, psikologi safety-nya. Jadi kamu tidak akan dijudge di sini kalau kebanyakan nanya kamu on. Enggak, justru yang nanya itu yang on. On ya. Kenapa on? Karena dia yang akan bisa membantu banyak orang dengan pertanyaannya dia. Ya, psikologi safety. 3 tadi kita bahas, clarity, fokus, eksekusi. Ini sebagai leader. Yang keempat, leader as a coach. Bagaimana kita memaksimalkan tim kita sebagai coach dengan ketemu nanya one on one, ketemu nanya one on one. Ini part dari bagian kita, apapun posisi kita, LP kadang udah punya rekrutan, betul? Kalau dia punya self leadership, dia udah bisa lakukan ini, benar? Karena leadership itu tidak memandang posisi ya, teman-teman ya. Jadi karena saya sering bilang meeting leader. Kalau kamu nganggap diri kamu leader, kamu datang nggak? Meskipun kamu LP, betul? Seringkali ada agent kita yang nanya, oh itu buat leader ya. Padahal saya post di grup yang udah campur, bener? Ya. Seringkali orang menjudgment dia bukan leader. Dia leader, kamu udah ngeliat diri kamu sendiri, kamu udah ngeliat keluarga kamu. Bagaimana kamu ngeliat tim kamu di sini? Ya harus belajar teman-teman, sama-sama kita belajar ini. Prescott. Nah, ini materi kita 2 bulan ini. Nanti ada lagi komunikasi juga, ada lagi 1 lagi auto density. Mungkin ntar senior leadernya boleh saya ajak belajar juga, jadi bisa dapat gambaran juga. Materi untuk leader ya, leadership. Nah ini akan kita kasih ke teman-teman sekaligus strategi dan arahan, kontes-kontes apa segala macam, biar teman-teman ini nggak lupa. Jadi ini ya, strategi dan arahan kita. Yes, oh jadi. Ya, menarik ya pertanyaannya ya. Pak Ronald Diamond bukan? Oh iya, generasi keberapa saya? Bukan direct ya. Banyak kan tim saya, bukan berarti nggak ada loh ya. Bukan berarti nggak ada. Ada. Tapi kebanyakan diamond itu adanya di kedalaman. Bener ya Pak Adi ya? Iya. Tapi kalau sekarang ya, Pak Adi langsung directnya diamond semua. Kenapa? Karena Pak Adi sudah pernah menggali itu tanah. Nangkep ya teman-teman ya. Koyudi, Pak Rio, saya, kita udah gali tanah. Kita udah bisa tahu belum mana diamond mana enggak? Tahu. Kita udah gali tanah. Ini makanya ngincernya nih. Nah, udah tahu dia. Noni dia nggak incer, Noni. Agen baru Noni dia nggak incer. Nina Kuncoro, Rian. Itu apa? MDIT 1, semua yang sudah berproses. Makanya teman-teman saya bilang, kita yang sudah punya privilege,
Ngincernya jangan cuma yang baru. Karena kita udah pernah bikin diamond. Kenapa kamu nggak cari diamond? Bapak susah dapat 2. Susah dapat 2. Bawahnya lagi 7. Udah adjustment dulu, Bapak. Bersihin, Pak. Waduh. Ini Koyudi gitu kan. Seringkali pada saat kita awal membangun, rata-rata ya kita bicara orang agent baru ya. Directnya dia atau ring satunya dia, ini dia belum bisa menemukan orang bagusnya. Orang yang tepat lah kita bilang ya. Rata-rata ini baru muncul nanti di sini. Atau di sini. Rata-rata. Rata-rata. Saya ketemu Pak Ronald itu juga kedalaman kedua Pak Ronald. Lu direkrut jadi langsung deh. Nah, enggak. Langsung kedalaman kedua saya. Edwin, mana kenal, saya umurnya beda. Edwin tahun 86. Kuliah juga beda, nggak kenal. Saya rekrut siapa? Saudara saya. Yang tadi saya cerita pagi. Saudara saya join agen sini. Saya naik motor, dia baunya si RV. Itu 2010. Karena dia punya privilege dari orang tuanya pebisnis. Saya udah tahu belum dia nggak akan lama di sini? Sudah tahu. Karena dia punya bisnis. Betul kan? Jadi saya rekrut apa? Lu ada nggak teman kuliah lu yang mau cari duit? Saya dikenalin sama Edwin. Ini. Di sini. Dia yang jadi MDIT 1 saya. Jadi kebanyakan di situ kegali. Jadi hilangkan semua judgement teman-teman. Apapun yang hari ini ring 1 kita punya, dimanfaatkan dengan efektif dan efisien. Kenapa? Tadi, di balik orang kaya, ada orang yang mau kerja tadi. Saudara saya tahu kan, kok Teddy. Bawanya si Arfi kok. Saya JFW naik motor, bayangin. Ketemu ya, di tempat nasabah, dia parkir si Arfi, saya parkir motor. Saudara saya. Si Arfi, 2010 dia udah bawa si Arfi. Saya masih bawa motor yang stangnya, engkolannya copot. Copot, injekan kaki belakangnya ini copot, Pak. Nggak ada injekannya. Jadi kalau mau goncengan susah. Bayangin. Jadi, ketika kita tidak judgement dan kita ngerti cara fokus, saya bilang fokus membangun bisnis, karena kita pasti akan menemukan orang di sini. Di sini. Sini. Dia orang kaya, kita udah tahu, mungkin lu nggak bakal lama di sini, tapi di balik lu ada nih yang jadi diamond kita nanti, MDIT 1 kita di sini, bilioner kita di sini. Pasti ada. Minta dia. Kenalin gua dong. Sama relasi lu yang orangnya tuh semangat, karakternya bagus, semangat mau cari duit. Punya nggak dia? Punya. Yang mungkin dia belum bisa masukin ke company-nya dia loh. Nggak bisa lo sembarangan kan. Kenalin sini. Nah, ini kok Yudi jawabannya. Tapi kalau kita yang udah senior, banyak kan ketemunya di atas. Karena kita udah menggali bertahun-tahun. Harusnya, biasanya. Tapi bisa juga nggak yang baru langsung dapat? Bisa. Tapi biasanya, chances-nya gede di sini. Biasanya. Bahkan ada yang sampai dalam. Ya. Belum? Ya. Jodoh. Kita nggak tahu. Iya. Kita lihat, oh ini kayaknya rekrutan kita nggak apa-apa. Oh, bantuin dia nanti. Ada yang bilang ini bantuin si R. Bantuin si R, ngapain? Bantuin dia. Rugi dong kita. Hati-hati loh teman-teman. Di sini tuh semua udah ada hitungannya. Betul? Kita leader bantuin dia SBP. SBP itu SBP aja lah. Kita bantuin dia di sini. Terus kita bilang rugi. Ya bilang, yang rugi kamu kalau nggak bantuin dia. Ya, di sini ketika ini bagus, kita tahu misalnya dia nggak jalan, yang bantuin di atasnya dia. Dia lama-lama kan akan ke sini respeknya. Kalau ini sampai nggak jalan. Betul? Tapi kalau ini jalan, dengan ini bantuin, ini bisa jalan, kamu dapat 2 lagi. Gila. Jadi nggak akan ada ruginya, teman-teman. Bantuin. Ya. Biasanya, kalau ini nggak jalan, kita bantuin di sini, ini akan membantu dia untuk bisa jalan. Ya, bantu dia sini bantu. Ini lama-lama, bisa jalan ya, Pak. Iya, dia mau jalan, aktif, apa segala macam. Biasanya gitu. Ya.
mancing dari bawah. Ini materi-materi biasanya kita bangun network nih, network building. Ini sini biasanya. Nah, jadi seringkali kita judgement, wah gue rugi dong. Enggak. Justru kita rugi kalau kita nggak turun ke bawah. Kita nggak nemuin. Kenapa? Orang dia aja udah nggak mau jalan, mungkin nggak dia bisa nemuin diamond. Kita yang gali, minta dari dia relasinya. Dia bisa keluarin 3. Oh, alhamdulillah ini. Waduh. Dia nggak jalan. Justru saya mah dari dulu nggak punya banyak relasi. Kerjaan saya apa? Ngegali. Dia nggak jalan. Kenalin dong. Saya yang turun semua ini nggak pernah hadir. Saya ketemu prospek aja ini nggak pernah hadir. Kadang apa? Saya gali. Saya gali. Saya gali. Apalagi kita bilang kita nggak punya daftar nama banyak. Betul? Justru kita happy kalau ada orang yang mau join. Meskipun kita tahu mungkin bisa jadi dia belum tentu jalan loh. Tapi kita nggak pernah tahu. Jangan judgement teman-teman. Mendingan lepasin aja energinya, kasih energi bagus. Siapa tahu dia jalan di sini, kan gitu kan. Tapi kalau kita udah judgement berat, mau bantuin dia aja, mikirnya Senin Kemis, ya kan, ini ntar dia jalan, aduh, pusing. Main juga saya baru ngobrol sama tim saya yang Bandung. Saya bilang, kamu kalau nggak pegang, ini nggak mau jalan, ini nggak pegang. Gimana caranya? Mau sampai kapan jadinya? Bisa. Bubar. Tapi kalau kamu pegang, itu semua bisa berubah loh. Termasuk ini. Bisa berubah. Jalan. Kuncinya di kita, teman-teman. Kita yang mau jalan, kita ngerti nggak nih mindsetnya? Balik lagi kan. Jangan judgement, jangan stop hitung-hitung. Karena ini bisnis kita, teman-teman. Karena apapun bisa terjadi. Benar ya kalau dia. Bisa jadi dia nggak jalan, turun. Ini BP, ini promote BP. Jadi kita punya BP banyak loh. Bersyukur nggak? Bersyukur. Jangan-jangan dia yang SBP nanti. Kita nggak pernah tahu, teman-teman. Jadi, jangan melanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bantuin crossline. Seringkali kita bilang, wah bantuin crossline rugi. Enggak. Justru begitu kita bantuin crossline kita, itu kita belajar lebih banyak di sana. Jadi, begitu kita bantuin tim kita, teman-teman, bisnis ini cuma masalah experience, teman-teman. Seringkali itu udah ada, tapi adanya di sana masalahnya. Solusinya di situ. Kalau kita bantuin di situ, bisa kita transfer ke sini. Ini kan crossline nih. Ya kan? Ya, bantuin sini, bisa bantuin di sini. Tapi bantunya ya crosslining ini yang positif ya teman-teman ya. Bukan ini ngobrol ngarol ngidul jadi malahan nggak jelas, bahaya. Itu di kita namanya no crosslining itu adalah untuk menjaga dia. No crosslining itu untuk masalah bisnis. Bisnis itu selalu ke atas. Nah, ini yang saya selalu bilang. Kita training apapun di sini jangan ambil konsultasi di atas panggung. Kita bilangin semua tim kita harus balik ke direct. Karena direct yang paling tahu kita. Direct yang nggak ada, data saya lagi. Kenapa? Mau ikut Sanjay, mau ikut Aloha, mau ikut, coach mana aja. Kita nggak pernah takut. Kenapa? Dia harus balik ke direct. Itu yang paling aman. Karena yang tahu bisnis dia kan dia. Dia bisa ngemeng banyak macam kemana-mana. Dia tahu kok angkanya berapa, segala macam. Aktivitasnya apa, ya kan gitu. Ya, ke sini. Ini paling aman, teman-teman. Itu salah satunya tadi, kita tidak ambil konsultasi di atas panggung, no crosslining. Kan? Edifikasi leader kita. Karena itu perannya penting, teman-teman. Edifikasi leader kita ini perannya penting. Bisa jadi saya besok mentok sama tim saya butuh leader saya loh. Saya butuh leader saya. Gitu. Nah ini Ko Yudi. Jadi, jangan judgement. Udah bantu aja. Orang tim kita kok. Udah. Gas. Karena nggak pernah tahu lu di sini. Dus. Bulan November. Meledak. Kita nggak pernah tahu. Kenceng ketemu orang yang bagus. Itu bisa terjadi nggak? Sangat-sangat bisa, teman-teman, di bisnis ini. Yang penting kita terus bergerak. Jangan stop bergerak. Makanya saya selalu tanya, what stop you? Main di Smart Builder tanya, kamu kenapa stop merekrut? Ya, kemarin saya ngerekrut tuh 1 ibu rumah tangga nggak jalan. Saya rekrut 1 karyawan nggak jalan. Jadi apakah semua ibu rumah tangga masih ibu karyawan nggak jalan? Kan gawat ini. Memakai yang di sini 1 di judgement ke semuanya, ini bahaya. Ini bisnis kita loh, bukan bisnisnya dia. Dia bisa jadi nggak jalan hari itu. Mungkin kurang follow up atau mungkin salah masuknya di awal salah. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu jangan membuat kita stop untuk membangun. Bahaya. Kalau kita stop membangun karena
si ibu rumah tangga itu nggak jalan, si karyawan ini nggak jalan, artinya kita bukan pebisnis. Kopi Kenangan nggak mungkin. Toko yang di Ciledug tutup. Berarti 1000 toko kita semua tutup. Wah, ngawur. Ngaco kita. Bakmi GM nggak mungkin. Bakmi GM yang di situ sepi. Berarti semua bakmi GM kita tutup lah ya. Sepi. Kan nggak gitu. Nangkep ya teman-teman ya. Nah, itu yang kita perlu update mindset kita di situ. Di bisnis ini pun same. Jadi kita melihatnya lebih luas teman-teman. Lebih nyaman. Lebih ringan. Jadi kita nggak ada beban. Karena apa? Sama. Mau bangun bisnis bakmi juga gitu. Saya dulu buka bimbel juga gitu. Sama. Di Pluit sepi. Tapi di Mangga 2 rame. Kan saya nggak bilang, Pluit sepi, Mangga 2 tutup aja. Orang lagi rame, bisa ditutup. Sama. Bisnis ini sama teman-teman. Di sini sepi. Bisa jadi di sini rame. Ini sepi, sini rame. Ini wajar. Dan musim itu berganti teman-teman. Musim itu berganti, makanya kenapa toko kita perlu banyak. Karena musimnya berganti. Yang di sini lagi dagang kain. Kain sekarang lagi rame. Closingnya banyak. Gitu. Sini lagi dagang bensin. Lagi sepi nih. Bensin lagi mahal contoh. Tapi nanti bensin turun dia lagi rame. Ini yang sepi. Gitu teman-teman. Jadi kenapa saya senang di bisnis ini teman-teman? Karena sekali saya rekrut buka baru. Itu sumber income baru loh. Saya rekrut aja tuh sumber income baru. Saya rekrut sumber income baru. Saya rekrut ini sumber income baru. Jadi kalau saya mau ekspansi bisnis, saya nggak perlu keluar modal mahal. Kalau saya konvensional bisnis, mau ekspansi, mikir nggak? Mikirnya yang kali lebar kita. Aduh, kok unit tuh. Dirupanya lebih 10 kali. Ini kan enggak. Saya langsung buka. Sumber income baru. Saya punya cabang sekarang di Muara Karang. Nggak pernah ada Muara Karang. Sekarang udah ada agen Muara Karang. Agen di mana? Ini kan itu. Selatan, Bandung. Itu kan langsung cabang. Teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup? Nggak ada pertanyaan? Kita tutup. Sampai ketemu di meeting group kita minggu depan teman-teman. Keep produktif, keep efektif, keep efisien. Oke? Don't worry teman-teman, fokus di sini, fokus membangun bisnis. Gas terus, kita ada kelas untuk buat teman-teman yang mau jualan lebih baik, MDRT segala macam kita udah siapin dengan Coach Robi. Nanti kita akan siapin lagi kelas buat yang leadernya, kita juga udah siapin lagi buat bangun. Jadi pola ini kita udah mulai dapat, tahun depan kita udah menggunakan pola teman-teman membangunnya. Oke teman-teman, thank you buat teman-teman yang udah hadir, see you next week.